Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMK ini. Ketemu dengan saya, Ibu Witet Mahandayani, dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kompetensi dasar 3.7 menerapkan media promosi pemasaran dan 4.7 membuat media promosi untuk pemasaran. Kegiatan promosi merupakan kegiatan yang paling penting dan paling utama dilakukan sebuah perusahaan ataupun oleh seorang produsen untuk meningkatkan omset penjualannya. Jadi, mengapa kita harus promosi? Karena promosi merupakan salah satu aspek terpenting dalam usaha. Tanpa adanya promosi, konsumen tidak akan mengenal produk yang akan ditawarkan produsen. Sebelum kita bahas lebih lanjut, maka kalian harus tahu mengenai pengertian promosi. Nah, kata promosi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris dari kata promote yang artinya meningkatkan atau mengembangkan. Dalam promosi terdapat beberapa aspek, yaitu memperkenalkan, mengajak, menginformasikan, mengingatkan, mempengaruhi seorang pembeli atau calon konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Beberapa ahli mendefinisikan kata promosi bermacam-macam. Namun pada intinya dapat disimpulkan secara umum bahwa promosi merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, maka diharapkan produsen atau distributor tersebut akan mendapatkan kenaikan angka penjualan ataupun yang disebut dengan omset. Kegiatan promosi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menyebarkan informasi mengenai suatu produk kepada masyarakat luas atau calon pembeli potensial. Yang kedua, menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas mereka. Yang ketiga, membantu menginformasikan dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas mereka. Yang dimaksud dengan loyalitas itu adalah suatu kepatuhan. Yang keempat yaitu menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai keinginan perusahaan. Yang kelima yaitu mempengaruhi pendapat dan perilaku konsumen terhadap produk. Nah, itu beberapa tujuan promosi yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh seorang produsen. Adapun untuk jenis-jenis promosi terdiri dari promosi langsung, promosi melalui media online, promosi melalui media offline. Promosi langsung yaitu promosi dengan cara mengenalkan produk kepada calon konsumen secara langsung dalam suatu wilayah yang sudah ditentukan, seperti di pasar, di mal, di sekolah, ataupun di tempat yang sudah ditentukan. Contoh dari promosi langsung diantaranya yaitu bazar atau pameran, lalu pembagian sampel di tempat keramaian atau di tempat event. Contoh lain yaitu pemasangan spanduk digital pada tempat usaha. Bentuk promosi yang kedua yaitu promosi melalui media online. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, media online sangat dibutuhkan oleh semua orang. Jenis promosi ini mengenalkan produk, merek, dan usaha melalui media digital seperti media sosial yaitu Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, status WA atau story WA, jaringan website,
blog maupun website. Promosi melalui media offline. Media offline sebenarnya sudah digunakan sejak beberapa tahun yang lalu. Promosi jenis ini yaitu mengenalkan produk dengan cara menggunakan media offline seperti media cetak dan media elektronik. Contohnya adalah seperti memasang iklan pada brosur, koran, majalah, radio, televisi, banner, billboard, dan lain sebagainya. Promosi ini di era digital seperti sekarang ini, apalagi di masa pandemi, sangat efektif dan efisien, di mana seseorang tidak boleh berkerumun, harus menjaga jarak sehingga menggunakan media online untuk mengadakan promosi ataupun kegiatan lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai gambaran usaha online dan usaha offline. Kalian harus bisa membedakan antara usaha online dan offline. Nah, dari unsur usahanya, maka perbedaan antara usaha online dan offline diantaranya yaitu dari unsur modal. Untuk unsur modal, usaha online relatif murah, bahkan gratis. Sedangkan untuk usaha offline itu relatif mahal. Untuk jangkauan pemasaran, usaha online itu bisa luas. Sedangkan usaha offline terbatas atau sempit. Unsur waktu operasional, usaha online itu tidak terbatas. Sedangkan usaha offline terbatas. Untuk sistem pemasaran, usaha online mudah, sedangkan untuk usaha offline itu rumit. Untuk sistem pembayarannya, usaha online bisa melalui transfer. Kalau usaha offline harus langsung, misalnya ke bank atau gerai-gerai yang melayani pembayaran. Unsur jenis produk, usaha online jenisnya variasi. Jadi di usaha online nanti variannya bermacam-macam. Sedangkan untuk usaha offline biasanya hanya sejenis. Unsur usaha pembukaan cabang untuk usaha online itu mudah. Sedangkan untuk usaha offline butuh perencanaan. Unsur persediaan produk, usaha online hampir tidak ada, tidak memerlukan persediaan. Sedangkan untuk usaha offline itu harus tersedia, karena jika ada customer atau konsumen yang sewaktu-waktu datang untuk melihat benda yang ditawarkan, itu setidaknya harus ada persediaan. Unsur usaha tenaga kerja, usaha online itu bisa dikerjakan hanya beberapa orang saja. Sedangkan untuk usaha offline itu harus relatif lebih banyak. Dari unsur cara penjualan, usaha online dijual tidak langsung. Sedangkan untuk usaha offline itu dijual secara langsung. Nah, itu beberapa perbedaan antara usaha online dan usaha offline. Media promosi offline. Media promosi offline adalah media untuk memberitahukan mengenai produk dan profil usaha melalui alat yang berwujud dan langsung tertuju kepada target konsumen. Contoh dari media offline antara lain yaitu surat kabar, radio, dan televisi. Salah satu model yang digunakan yaitu iklan. Apa sih yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah berita atau pesan yang mendorong konsumen agar terbujuk untuk membeli produk yang ditawarkan. Mungkin kalian sering menyaksikan televisi, di acara-acara tertentu itu ada beberapa yang selingan dengan iklan-iklan produk yang kira-kira berpotensi untuk dibeli oleh
para pemirsa. Media promosi yang dapat dipilih untuk beriklan, yang pertama yaitu media promosi terbuka, seperti brosur atau pamflet, booklet, katalog, leaflet, flyer, kartu nama, billboard, spanduk, banner, ataupun baliho. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi percetakan juga sangat berpengaruh terhadap promosi. Misalnya, ketika suatu perusahaan itu mencetak logo atau merek usaha yang dipromosikan di berbagai produk rumah tangga yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan. Produk alternatif ini seperti contohnya jam dinding, gelas, piring, botol minum, kaos, topi, pulpen, payung, dan lain sebagainya. Media promosi offline ini terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yaitu word of mouth atau dari mulut ke mulut, atau dengan kata lain yaitu dalam bahasa Jawa disebut getok tular. Di sini jika seseorang sudah merasa puas dengan produk dari produsen atau produk perusahaan tertentu, maka dia akan memberikan testimoni kepada orang lain secara sukarela. Jadi dia mungkin akan bercerita kepada kawannya, keluarganya, tetangganya tentang produk yang dia konsumsi. Promosi dari mulut ke mulut ini memang sangat efektif dibanding dengan promosi yang lainnya. Promosi ini juga relatif lebih hemat. Dengan konsekuensi, memang perusahaan atau produsen harus membuat produk yang benar-benar sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga konsumen merasa puas. Ketika konsumen merasa puas, nanti dia akan bercerita kepada temannya, tetangganya, keluarganya akan produk yang dia nikmati. Sehingga orang-orang yang dikasih tahu tadi akan mencoba produk yang sama. Selain word of mouth, media promosi online yaitu pemberian sampel atau pemberian benda cuma-cuma kepada pembeli ataupun calon pembeli. Yang berikutnya yaitu surat penawaran. Untuk surat penawaran ini biasanya dikirim kepada rekanan-rekanan atau perusahaan yang sekiranya memerlukan produk yang dibuat. Contohnya misalnya produsen kertas, dia menawarkan produknya kepada kantor-kantor dengan membuat surat penawaran. Selain surat penawaran, ada lagi yaitu telemarketing. Telemarketing yaitu merupakan media promosi lewat telepon langsung memberitahu mengenai informasi produk atau penawaran khusus tentang produk dan usaha, seperti adanya diskon, promo buy one get two, ataupun promosi lainnya kepada target konsumen. Selanjutnya yaitu iklan media cetak. Iklan media cetak ini iklan yang ada di surat kabar, majalah, tabloid, ataupun media cetak lainnya. Iklan ini bisa berbentuk penawaran langsung ataupun artikel yang dimuat pada berbagai media cetak. Promosi offline yang lainnya yaitu iklan media elektronik. Promosi ini dilakukan dengan cara beriklan di media elektronik seperti radio dan televisi. Iklan di sini dapat berbentuk lisan di radio ataupun suara bergambar di televisi.
Media promosi yang berikutnya yaitu media promosi online. Media promosi online yaitu media yang dapat digunakan untuk melakukan promosi dengan teknologi digital dan internet. Untuk saat ini, media promosi online sudah banyak digunakan oleh para pengusaha karena prosesnya yang mudah dan biaya yang relatif murah. Mungkin kalian bisa membandingkannya, berapa sih selisihnya antara promosi online dan promosi offline? Tentu akan memberikan selisih yang sangat banyak. Media promosi online terdiri dari media sosial. Di antaranya yang media sosial yang sering digunakan yaitu Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram. Yang berikutnya yaitu SEO Google, Search Engine Optimization Google, merupakan situs pencarian tidak berbayar dari sebuah mesin pencarian. SEO merupakan sebuah proses berupa aktivitas tertentu terhadap situs web atau halaman web kita agar ketika para pengguna internet mencari sesuatu yang berhubungan dengan isi dari situs web atau halaman web, situs kita ditampilkan di halaman pertama dalam daftar hasil pencarian alami atau tidak berbayar. Tujuan dasar dari SEO adalah meningkatkan posisi atau ranking sebuah situs web atau halaman web di halaman hasil pencarian mesin pencari. Berikutnya yaitu blog dan website untuk bisnis. Blog dan website untuk bisnis merupakan salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran satu atau beberapa penulis dan memiliki urutan posting secara kronologis dari konten terbaru ke konten terlama. Sudahkah kalian tahu apa itu perbedaan antara blog dan website? Nah, dalam keseharian tentu kalian sudah sering mendengar apa sih yang dimaksud dengan blog, apa sih yang dimaksud dengan website, dan lain sebagainya. Nah, mari kita simak perbedaan antara blog dan website berikut ini. Nah, dari unsur konten, blog berisi berbagai konten, sedangkan untuk website mewakili satu produk. Untuk unsur bahasa konten, blog bahasa yang digunakan lebih formal, sedangkan website menggunakan bahasa sederhana tapi mudah dimengerti. Berikutnya yaitu coding. Blog tidak memerlukan ahli coding. Untuk website memerlukan ahli coding. Untuk daftar konten dalam blog itu memiliki daftar kronologis postingan. Kronologis itu urut-urutan dari yang awal hingga terakhir. Untuk website tidak terdapat kronologis postingan. Unsur homepage untuk blog menjelaskan isi dasar situs web, sedangkan untuk website diisi tulisan yang sudah diposting. Unsur rating untuk blog dianggap aktif tergantung pada jumlah pengunjung aktif yang dimiliki. Website tidak terpengaruh oleh blog. Waktu untuk blog waktunya dapat diperhitungkan. Untuk
website, waktu tidak diperhitungkan. Interaksi pengguna, blog lebih interaktif, website tidak interaktif. Untuk search engine, blog itu lebih banyak dicari, sedangkan untuk website itu cenderung statis atau begitu-begitu saja. Yang keempat yaitu marketplace. Marketplace adalah suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Tentu kalian gak asing lagi dengan marketplace yang ada di Indonesia, seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, JD.ID, Lazada, Zalora, dan lain sebagainya. Keuntungan marketplace yaitu sudah terciptanya transaksi jual beli. Banyak belajar dari sesama penjual, keamanan bertransaksi dengan rekening bersama, bisa memanfaatkan promosi gratis, memiliki daya tarik untuk konsumen, karena konsepnya serba ada. Yang kelima yaitu YouTube. YouTube menjadi salah satu media online untuk melakukan penjualan. YouTube yaitu layanan video hosting yang memungkinkan orang untuk berbagi video. Demikianlah paparan mengenai materi promosi pemasaran yang saya sampaikan pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian nanti bisa menghubungi Bu Guru melalui WhatsApp ataupun dengan Telegram di nomor yang sudah Bu Guru share kepada kalian. Adapun untuk tugas mandiri, tugas yang pertama yaitu amatilah media promosi online Facebook, Instagram, YouTube. Analisislah kelebihan dan kekurangan media tersebut. Yang kedua, buatlah contoh iklan produk yang orang tua kamu produksi. Atau yang kalian produksi dengan media online. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, lalu dikumpulkan fotonya melalui Google Classroom maupun Telegram. Demikian tadi materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semua. Mungkin jika ada pertanyaan bisa menghubungi di nomor HP 081 8040 598. Tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.